wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Juvita. Ibu akan mengajar mata pelajaran IPA. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk siswa kelas 7, bab pertama IPA yakni bab mengenai objek IPA dan pengamatannya. Tolong disimak baik-baik ya. Kompetensi dasarnya yakni menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tahapan penyelidikan ilmiah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan turunan. Yang keempat, dapat mengkonversi satuan ke dalam satuan standar internasional. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran panjang serta melakukan pengukuran besaran massa. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian IPA. IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah atau penyelidikan ilmiah. Jadi, apa yang dipelajari dalam IPA? IPA mempelajari dan mengkaji objek-objek yang terdapat di alam atau lingkungan di sekitar kita. Objek-objek alam seperti apa yang dipelajari dalam IPA? Objek yang dipelajari meliputi seluruh makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup dengan segala interaksinya. Contoh objek-objek tersebut berupa virus, bakteri, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, air, cahaya, tanah, lautan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sekian banyaknya macam objek IPA, objek-objek IPA digolongkan menjadi dua kategori, yakni yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik ialah komponen yang berupa makhluk hidup. Makhluk hidup terdapat tiga, yakni manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan komponen yang kedua, yakni komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda mati. Contohnya batu, air, udara, pasir, tanah, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mempelajari IPA? Dengan belajar IPA, kita mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar? Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apakah kesimpulannya? Bagaimana cara mempelajari IPA? Cara mempelajari IPA dimulai dengan kegiatan penyelidikan ilmiah, atau disebut juga dengan penyelidikan IPA. Ada tiga proses yang mendasari penyelidikan ilmiah, yakni yang pertama, pengamatan dan pengukuran, yang kedua, membuat inferensi, yang ketiga, mengkomunikasikan. Jadi, penyelidikan ilmiah adalah penyelidikan yang melalui tiga proses tersebut. Baiklah, yang pertama yakni pengamatan dan pengukuran. Adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang sedang kita amati. Yang kedua, membuat inferensi. Ialah membuat deskripsi atau penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu suatu kegiatan menyampaikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan.
Yang akan kita komunikasikan ini harus disertai dengan data-data lengkap dalam bentuk tabel, grafik, gambar, bagan, dan yang lainnya. Baiklah, ilmu IPA dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yakni yang pertama biologi, yang kedua kimia, yang ketiga fisika, yang keempat ilmu bumi dan antariksa. Biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sistem kehidupan, interaksi makhluk hidup, sel, sistem pencernaan, dan lainnya. Kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi, seperti unsur, senyawa, dan lainnya. Fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, seperti energi, cahaya, gerak, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Ilmu bumi dan antariksa adalah cabang yang mempelajari tentang asal mula bumi dan keadaannya saat ini, yakni seperti bintang, planet, dan berbagai benda langit yang lainnya. Sini ada yang ditanyakan. Besaran. Besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur. Ciri-ciri besaran fisika yakni yang pertama dapat diukur, yang kedua memiliki satuan, yang ketiga dinyatakan dengan angka. Besaran fisika dibagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan pertama kali oleh para ilmuwan. Besaran pokok ada 7. Berikut tabel besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional, atau dikenal dengan SI. Sistem internasional adalah satuan yang digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia, sehingga semua satuannya sama di semua negara. Besaran yang pertama yakni panjang, satuannya meter, alat ukur penggaris. Yang kedua massa, satuan kilogram, alat ukur neraca. Ketiga waktu, satuan sekon atau detik, alat ukur stopwatch. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin, alat ukur termometer. Yang kelima kuat arus, satuannya ampere, alat ukur ampere meter. Yang keenam jumlah zat, satuannya mol. Ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukur light meter. Satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Sedangkan nilai adalah segala sesuatu yang berupa angka. Sedangkan dalam tabel satuan yang di dalam kurung ini adalah simbolnya, simbol dari satuannya. Di satuan dari meter simbolnya M kecil, kilogram kg, dan lain-lain. Baiklah, aku akan menjelaskan tentang satuan, yakni satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meski dilakukan orang lain atau dilakukan di tempat lain. Contoh satuan baku yakni meter, sentimeter, detik, kilogram, dan lain-lain. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan pengukuran yang hasilnya berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Contohnya yakni jengkal, langkah kaki, depah, dan lain-lain. Jadi intinya, jika satuan baku, kita menggunakan alat ukur, di mana alat ukur tersebut memiliki satuan meter, sentimeter, dan lain-lain. Sehingga orang satu dan orang yang kedua hasilnya akan sama. Tetapi jika satuan tidak baku, tidak menggunakan alat ukur. Baiklah, sekarang kita akan berlatih mengkonversi satuan ke sistem internasional atau SI. Nama lain konversi satuan adalah mengubah satuan. Contoh soal. Yang pertama, 100 gram kita ubah menjadi kilogram. 3 menit kita ubah satuannya menjadi sekon.
400 cm kita ubah menjadi meter. Jawabannya, yang pertama, 100 gram menjadi kilogram dibagi 1000. 100 dibagi 1000 yakni 0,1. Sehingga 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. 3 menit dijadikan ke sekon. 3 dikali 60 menjadi 180 sekon. Karena 1 menit itu sama dengan 60 sekon ya anak-anak. Kalau 1 jam sama dengan 3600 sekon. 400 cm dibagi 100 menjadi 4 meter. Sini ada yang ditanyakan. Baiklah, di sini ada beberapa gambar sebagai alat ukur pada besaran pokok. Yang pertama yakni penggaris atau mistar, ada timbangan atau neraca, ada stopwatch, ada termometer, ada ampermeter, dan juga legmeter. Tadi kita sudah belajar mengenai besaran, alat ukur, satuan, dan nilai. Sekarang perhatikan kalimat berikut. Ani mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan mistar. Hasil pengukuran panjang meja tersebut adalah 12,9 cm. Dari kalimat tersebut, tentukan. Pertama, besarannya apa? Kedua, alat ukur yang digunakan apa? Ketiga, berapa nilai besarannya? Yang keempat, satuan pengukurannya apa? Dari kalimat di atas, bisa kita ketahui, yakni besarannya yang diukur adalah besaran panjang. Yang kedua, alat ukurnya yang digunakan adalah mistar atau penggaris. Yang ketiga, nilai hasil pengukurannya yakni 12,9. Yang keempat, satuannya. Satuan itu berada di belakang nilai. Satuannya yakni cm atau cm. Sekian penjelasan bab pertama yang dapat Ibu Juvita sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semangat belajar anak-anakku. Semoga kita semua sehat walafiat. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.